Ada orang yang bilang saham itu judi. Ada yang bilang bukan judi. Nah itu gimana tuh kita merespon hal itu tuh? Jeblokin lagi semua banyak. Turun beli lagi, turun beli lagi. Akhirnya duit untuk pesta Iya. Kepake kebeli berarti. semua. Yang nggak ngerti, yang ikut-ikutan, yang hajar pakai uang panas gitu ya. Nah, itu Uang yang- utang lagi. Ya, kembali lagi. Sebelumnya kita mau buka dulu dengan pantun nih teman-teman. Kasih. Lihat petani lagi menanam. Yuk kita main saham. Nggak nyambung. Nih, Ya. kalau mengenai main saham ya atau mengenai saham, kita harus bisa membedakan antara investasi saham dengan main saham. Nah, menarik nih Diakan. Kita emang mau bahas ini hari ini nih Diakan. Coba lihat deh pertanyaannya, biar taruh sini aja. Be. Iya nih. Nah, kan kita dapat tentang seputar saham nih ya. Bagaimana sih tanggapan dia kan nih mengenai saham yang lagi ramai sekarang ini? Dan ada orang yang bilang saham itu judi. Ada yang bilang bukan judi. Nah itu gimana tuh kita merespon hal itu? Iya, banyak Nah, yang kalau mengenai saham yang tadi saya telah utarakan, ya, kita harus bisa membedakan antara main saham dengan investasi saham. Oh, beda tuh Diakan ya? Beda. Oh. Kalau investasi saham kita invest. Set. Kalau kita main, kan namanya main, Iya. ya. Nah, itu yang membedakan, ya. Kalau kita investasi saham, kita harus bisa mengerti dulu mengenai apa yang akan kita invest. Perusahaan mana yang akan kita invest. Itu nomor satu. Nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh asal-asalan. Sama kalau kita mau jualan. Kalau kita asal-asalan, beli produk apa yang murah, wah kita beli. Kita mau jual, produk itu nggak laku. Nah, Iya. kita mesti lihat uang kita ini kita mau taruh di mana, di perusahaan mana. Itu. Nah, investasi saham ini yang harus kita tahu. Nah, pada saat kita mau investasi saham, kita harus mengerti yang pertama, produk apa atau perusahaan apa yang akan kita beli. Namanya Iya. kita invest, kita harus tahu. Soalnya Jadi banyak kita- ya Diakan tuh ya. Kita harus tahu fundamental dari perusahaan itu. Benar, kita juga gitu Be ya. Kita sebagai generasi muda nih harus bisa nih ya. Tapi kita sering dengar nih Diakan bahwa saham ini kan identiknya nih kalau orang-orang tuh kayak apa sih ya, kayak dibilang apa sih Be? Dibilang kayak judi nggak Judi, sih atau ya. apa gitu kan, banyak orang yang bilang gitu ya kan. Gambling. Kalau dari pandangan kekristenan gimana dia? Nah, ini yang harus kita bisa membedakan. Kita tujuannya saham itu ya, kita investasi terus main ya. Tadi kan saya udah bedain. Kalau main saham saya tidak rekomendasi karena Boleh. main saham Oh, itu umumnya kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita. Kita maunya untung gede, Benar. untung gede, Maunya terus untung. cepet Cepet. lagi. Akhirnya di dalam Rasul Paulus menasihatkan ke Timotius di dalam kitab 1 Timotius pasal 6. Coba kita buka sama-sama. Apa tuh? Coba bacain Be. Apa tuh? Oke, baca nih ya. Dalam Tuhan itu membaca Alkitab dari 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, dia Iya. kita motivasinya mau cepet kaya. Ah, kita main lagi saham. Gimana kita ini ngikut? Ingat, orang yang main saham saya katakan nih, Iya. 90% gagal. Oh, gagal dia kan. Gagal 95%. Rugi itu ya? 5% aja yang berhasil yang main saham. Tapi kalau orang yang investasi saham, ya dasarnya motif investasi Baru oke. baru oke. Tapi main ini dalam apa ya? Ruang lingkup trading atau gimana dia? Kenapa beda lagi tuh pengertiannya kalau yang trading gitu gimana dia? Trading saya nggak sarankan kalau kamu nggak mahir sekali, nggak bisa baca teknikalnya. Iya. Technical itu pun kamu baca juga kira-kira. Jadi kamu wah gimana? Jadi akhirnya ada kerinduan cepat mencari uang supaya
supaya untung. Oh, ini yang bisa dikategorikan tadi bisa menjadi judi gitu dia kan ya. Itu. Kalau saya main saham, santai, nggak pernah. Waktu saya mah boleh dibilang nggak mau, mendingan saya kerja. Nah, waktu-waktu lebih ya, yang aduh nganggur, terus ada itu nggak setiap hari saya harus liatin. Nah, itu yang kita mau investasi. Kita udah pilihin dulu saham-saham mana, perusahaan-perusahaan mana kita udah lihat. Wah, ini boleh diinvest, ini boleh diinvest, ini boleh diinvest. Punya uang ya dikit, punya uang lagi Cicil ya lagi dikit. gitu ya. Cicil. Nah, ntar kalau udah naik gimana apa semua. Sistem saya sih saya jual yang modal saya. Tinggal sisa untungnya diemin, mau naik mau turun diemin aja. Tinggal aja ya, waduh. Jadi kita Nah, boleh nih Be, itu. kita beli nih Be, kita tinggal tidur aja nih Be. Duit Iya. bekerja ya sambil kita tidur ya. Bener. Nah, itu kita mesti tahu kapan kita mesti masuk, kapan sih kita nggak boleh masuk. Kita tunggu, jangan ketakutan. Wah, habis. Wah, ini kereta itu ya kalau jurusan kamu mau kemana, ya pasti ntar lewat lagi. Yang kedua, yang ketiga, mungkin yang ke-100. Nah, itu. Iya, jadi tipsnya juga teman-teman, jangan apa tuh kalau bahasa dalam sampai jangan FOMO tuh ya. Iya, Jangan betul, FOMO itu kalau nggak salah fear of missing out ya kalau nggak salah tuh, jangan ketakutan ketinggalan katanya tuh. Iya. Gitu kan, jangan Santai. Kalau kita santai, itu pun juga bukan saya katakan mau investasi. Namanya investasi, jangan uang mau kepake untuk sesuatu, kamu investasiin. Ya, Salah kamu juga. mainkan. Nah, Benar. itu dasarnya main. Saya punya pengalaman satu mengenai saham. Gimana? Ya. Itu saya main pada tahun 94, awal tahun 94. Saya juga itu saudara ajakin, wah kalau main saham dulu, kalau turun ya beli lagi, kalau turun ya beli lagi, turun beli lagi. Lagi murah. Habis dia Duit tadi. kita kan terbatas. Iya. Ya akhirnya hancur. Nah, duit ya, saya rencanakan akhir tahun mau nikah. Pertama Januari, sekitar Januari tuh main. Modal berapa? Dalam waktu berapa hari? Wih, naik. Enak juga ya. Akhirnya punya keinginan, hawa nafsu yang kita nggak bisa kendaliin. Saya bisa kawin gratis ini. Mau tambah lagi. Pasang lagi. Jeblokin lagi semua banyak. Turun beli lagi, turun beli lagi. Akhirnya duit untuk pesta Iya. Kepake. kebeli semua. Nah, itu yang bikin stres. Turun sahamnya. Turun kan kita nggak boleh jual. Kalau Iya. kita jual habis. Nah, di situ yang teori-teori yang kita nggak ngerti, yang menjadikan ujungnya itu sebenarnya salah. Hawa nafsu itu. Jadi kita investasi saham itu ya semua kalau mengenai saham, mengenai apa saja, kita jangan dasarnya hawa nafsu. Oh, jangan dasarnya hawa nafsu. Berarti harus bisa mengontrol diri ya. Iya. Harus tetap punya rencana keuangan kita Iya. ya. Jangan seluruh uang Nah, kita. kalau saham itu memang uang kepake. nggak kepake. Itu Benar. uang uang lebih yang daripada kamu taruh diam aja kan nggak ada Kepake. peningkatan. Nah, ini Jadi jadi tadi uang itu anjurannya itu kita yang untuk long term ya, investasi itu Iya. untuk yang jangka panjang. Jadi kita emang banyak belajar tentang perusahaannya sendiri, fundamental tadinya, dibanding kalau kita trading ya. Kalau trading itu kan lebih dari dorongan cepet-cepetan gitu. Ini tadi FOMO ya. Takut gitu ya, kalau trading itu kan takut banget ya ketinggalan gitu ya. Gitu. kebanyakan orang yang kalah 95% dari 100 orang 95 nggak bisa menguasai hawa nafsunya. Oke, jadi kesimpulannya nih kita bilang investasi kayak lebih enak dia kan ya. Jadi Iya. masuk ke saham itu boleh berarti dia kan ya. Boleh, kita tahu fundamental. Kayak saya gini nih, perusahaan saya, ya ibarat saya sendiri, mau beli satu perusahaan boleh nggak? Boleh. Boleh, betul. Kalau dijual murah kan kita boleh beli. Kalau dijual mahal, entar lagi.
Ya boleh, tapi tadi menghindari juga yang spekulasi-spekulasi, yang nggak ngerti, yang ikut-ikutan, yang hajar pakai uang panas gitu ya. Itu Uang utang lagi. Aduh, uang utang lagi. Pokoknya Utang mertua, utang orang tua. berarti ini juga bisa kita simpulkan kita harus koreksi diri ya, refleksi ya hati Iya. kita sama pikiran kita ketika kita mau main saham gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita gitu? Apakah kita hawa nafsu, bener-bener oh cuma mau taruh untuk dapat hasil return yang tinggi. Nah itu yang bahaya gitu ya, misalnya dari hati kita gitu ya, penuh dengan hawa nafsu. Nah beda kalau misalkan emang kita udah punya perencanaan yang matang gitu ya, kita tahu resikonya dan juga kita punya keuangan yang baik. Kita tahu kalau untuk kebutuhan juga kita nggak tinggalkan, kita nggak bengkalai gitu ya. Iya. Kebutuhan kewajiban kita tetap kita kasih kayak perpuluhan gitu ya, jangan sampai main saham perpuluhan nih hilang gitu ya, pakai semua. Thank you banyak nih, dia kan tadi udah banyak banget tips-tipsnya tentang investasi saham kayak gimana, yang nggak boleh kayak gimana. Nanti bisa menjadi pembelajaran kita semua buat sama-sama belajar lagi. Nanti kalau dia kan ada apa mau ajarin kita juga boleh nih Be ya, biar kita lebih tahu nih. Mungkin nextnya ada sesi spesial khusus nih ya, bukan tanya jawab tapi belajar. Oke, thank you banyak teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu podcast saham kita nih. Iya. Buat yang mau tanya boleh ya komen di bawah nih. Nanti bisa kita bantu jawab seputar saham juga. Boleh tanya aja apapun Iya. gitu. Jalan-jalan ke pasar. Kita pulang sekarang, selesai udah. Dah semuanya. Thank you.